Kalian bisa lihat apa yang Ibu bawa? Penggaris. Kalian lihat yang di sana ini apa? Jawab yang keras. Penggaris. Penggaris ini panjangnya 45 cm. Penggaris ini panjangnya 45 cm. Sekarang Ibu ingin mengajukan pertanyaan, tolong dijawab. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya agar penggaris ini terlihat lebih pendek? Bagaimana caranya agar penggaris ini terlihat lebih pendek? Ada yang bisa jawab? Apa? Apa tadi? Potongken, katanya siapa yang jawab? Potongken, betul nggak? Jadi terlihat pendek kan? Potongken. Ada lagi? Selain dipatahkan, mau dipatahkan berapa senti nak? Mau dipatahkan berapa senti? Tadi ini 45 senti. Mau dipatahkan berapa senti? Ada yang mau jawab? Mau dipatahkan berapa senti? Biar terlihat lebih pendek. 20. Kalau dipatahkan 20 senti, jadi lebih pendek ya? Ada nggak alternatif jawaban lain? Selain jawaban yang tadi, dipatahkan Ibu. Patahkan, iya terlihat lebih pendek. Ada tidak yang punya alternatif jawaban lain? Agar penggaris ini terlihat lebih pendek. Yang out of the box. Ada tidak yang punya jawaban lain? Ditutupi, maksudnya gimana sayang? Pakai tangan ditutupi. Ini, berapa, segini? Segimana? Segini? Oke, ditutup ya. Jadi yang dilihat yang ini, yang tidak tertutup. Oke, hampir sama enggak? Dipotong, ditutupi. Betul, terlihat lebih pendek? Ada lagi enggak jawaban yang lain? Dilihat dari jauh. Oh, kalau dari dekat 45, kalau dari jauh berubah. Out of the box. Ya, jawaban yang A bisa dipotong, bisa ditutupi, bisa dilipat. Tapi kalau bahan begini dilipat ya patah ya. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah kita bisa mengambil penggaris yang lebih panjang. Kelihatan lebih pendek dong dia, betul tidak? Kalau kita membawa penggaris yang lebih panjang, maka penggaris yang ini akan menjadi lebih pendek. Bawalah yang 100 cm misalnya. Oke. Jadi ada dua jawaban. Ketika ada pertanyaan, bagaimana agar penggaris ini bisa terlihat lebih pendek? Ingat, terlihat lebih pendek. Yang A jawabannya dipatahkan Ibu, ditutup Ibu. Yang B jawabannya adalah bawalah penggaris yang lebih panjang, maka ini akan terlihat lebih pendek. Oke, kaitannya dengan validasi. Menurut Abraham Maslow adalah bapak psikologi humanistik dari Amerika. Beliau mengatakan teorinya bahwa validasi itu adalah suatu kebutuhan. Validasi itu pengakuan. Perlu nggak kalian mendapat pengakuan? Perlu tidak? Ada orang yang nggak ingin diakui? Ada. Nggak enak dong tidak diakui, betul tidak? Ya. Nah sekarang kalau misalnya seseorang mendapatkan pengakuan, artinya dia diakui eksistensinya. Dia diakui keberadaannya, akan meningkat rasa percaya dirinya. Apa hubungannya dengan tadi pertanyaan terhadap penggaris? Kita lihat, analogikan. Jawaban yang A. Ada dua jawaban. Seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan, dia bisa menunjukkannya melalui apa? Prestasi, betul? Dia bisa menunjukkan kehebatannya, dia bisa menunjukkan kebisaannya, dia bisa menunjukkan keahliannya.
ada dua cara. Kalau kalian menggunakan cara yang pertama untuk mendapatkan validasi, untuk mendapatkan pengakuan, maka dengan cara yang A tadi, kalian akan menghalalkan segala cara. Karena ingin mendapatkan pengakuan, karena ingin diakui, maka kalau perlu injak orang lain. Patahkan. Hina orang lain. Fitnah orang lain. Tutupi. Itu analoginya. Itu kalau kalian mengambil cara yang pertama. Jadi cara kita untuk mendapatkan pengakuan bisa dengan dua cara. Satu dengan cara yang A tadi, patahkan ibu, injak orang lain, fitnah orang lain, hina orang lain, agar namanya menjadi lebih baik, terlihat lebih baik di mata orang lain. Jangan mau deketin orang itu, karena dia begini, difitnahlah, dihinalah. Ih, kamu gak cantik ya, kamu jelek ya, kamu hitam ya, kamu bodoh ya. Agar dia terlihat lebih baik. Karena dia butuh pengakuan dari orang lain. Beda dengan cara yang B. Yang tadi apa yang B? Dengan mengambil penggaris yang lebih panjang. Cara yang B dilakukan dengan cara apa? Dia tidak fokus ke orang lain. Tapi dia fokus terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa diakui orang lain dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan prestasinya. Dia kerja keras sehingga tidak perlu menghina orang lain. Tidak perlu mematikan potensi orang lain. Tidak perlu memfitnah. Tidak perlu mengejek. Karena dengan tidak melakukan itu dia percaya dengan dirinya dia punya kemampuan. Bisa dipahami? Ya. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan validasi. Mana yang lebih sehat? Cara A atau cara B? Mana yang akan kalian pilih? Cara A atau cara B? Untuk mendapatkan validasi yang sehat. Jadilah anak-anak yang tahu bagaimana fokus terhadap dirinya sendiri. Ya, jangan sibuk urusin orang lain. Jangan sibuk urusin yang namanya, ini loh dia tuh begitu, ini loh dia tuh salahnya begitu. Sibuk ngomongin orang lain. Sampai dia lupa dia punya prestasi apa. Gunakan cara yang sehat, yaitu cara yang B. Dengan fokus terhadap ini yang saya mampu, ini yang saya bisa. Sehingga ketika kalian mendapatkan pengakuan, itu pengakuan yang real. Bukan pengakuan yang abal-abal. Karena orang akan semakin sadar ketika kalian menyebarkan fitnah hanya karena ingin diakui. Ketika kita sibuk dengan menjelek-jelekan orang lain, suatu saat yang namanya bangkai busuk itu pasti akan tercium. Betul? Orang juga akan sadar. Dan Tuhan juga akan tahu. Oh, dia namanya jadi bagus karena dengan fitnah orang lain. Dia namanya jadi bagus karena menjatuhkan orang lain. Dia naik namanya karena menginjak orang lain. Itu yang A. Tapi kalau yang B, dia bagus namanya karena memang dia bagus. Karena dia punya prestasi. Karena dia punya keterampilan yang patut dibanggakan. Itu sayang ya. Jadi tolong perhatikan. Karena ibu tahu anak-anak Gen Z ini sangat-sangat rentan terhadap yang namanya butuh validasi. Butuh pengakuan. Tapi kadang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pengakuan yang sehat. Kita nggak bisa munafik sayang. Kalau masih ada yang bicara, saya nggak butuh pengakuan. Omong kosong. Setiap orang butuh pengakuan, bahkan dari dirinya sendiri. Nah,